Oke sobat netizen, kembali lagi di channel ini. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan melihat nih seperti apa adanya orang dari Rohingya yang selama ini dianggap sebagai pengungsi yang seharusnya itu adalah orang yang sementara berada di negara kita, tetapi justru ini lebih lama tinggal di Indonesia, yaitu selama 35 tahun berada di Indonesia. Kemarin kita baru saja mengetahui yang ada di Makassar itu paling lama 23 tahun. Itu sudah lama banget ya menurut kita. Ternyata ada yang lebih lama dari itu, yaitu 35 tahun tinggal di Indonesia. Nah, sebelumnya di video kali ini kita akan melihat nih seperti apa penjelasan dari pihak kepolisian dulu soal menangani orang-orang Rohingya yang kabur-kaburan. Ternyata ini banyak ya, sudah sampai 190 orang, dan itu tidak diketahui kaburnya tuh kemana. Karena pihak kepolisian di sini ketika mengetahui ada orang yang kabur kemudian ditahan. Nah, ketika ditahan itu kan diselidiki ya, apakah ada tindak kejahatan atau enggak. Jika tidak ada aksi kejahatan yang dilakukannya, maka orang yang mau kabur tadi itu dilepaskan ataupun dikembalikan teman-teman, kecuali terindikasi ada tindak kejahatan di dalamnya. Oke, biar kita lihat ya buktinya. Karena selama ini aktivis-aktivis yang membela Rohingya dan UNHCR menganggap bahwa orang yang nolak Rohingya ini dianggap mendapatkan informasi yang bohong ataupun hoax. Maka dari itu kita lihat dulu bukti-buktinya guys. Itu mereka kabur ya. Kemana? Ya nggak tahu saya. Saya nggak tahu juga kemana kabur yang 190 itu yang saya jelaskan itu, saya nggak tahu juga. Karena kan itu prosesnya kan lama. Ya kan, nanti mereka misalnya kabur ya, pada saat itu misalnya 10 orang. Nanti ada yang ditangkap sama masyarakat. Ada pada saat kita patroli ditangkap, balikin lagi ke Ladok, ya kan. Nah, nanti besoknya seminggu, 2 minggu ada lagi yang kabur itu sampai 30. Ada yang dapat, ada yang sudah terlanjur. Dan itu kami datakan sepanjang dari Januari ya, dari Januari sampai dengan Maret ketika mereka sudah dikirim ke PD itu sebanyak 190 orang. Kalau ditanya kemana, saya nggak tahu juga. Orang kaburnya itu terstruktur, terorganisir atau seperti apa? Acak. Kadang mereka kabur 3 orang, kadang 20, kadang 7. Nah itu seperti itu, acak mereka. Jadi kabur itu kenapa itu Pak Oleh? Apa kurangnya pengawasan? Dari hasil pemeriksaan mungkin belum ada pemeriksaan, kalau kaburnya belum ada pemeriksaan. Tidak, karena kan begini, pada saat itu, jadi begini rekan-rekan, pada saat itu kita tidak menemukan adanya tindak pidana. Berbeda dengan yang keempat ini, yang 10 Desember 2023, itu yang saya sampaikan bahwa 135 itu di pantai. Ini kok 2 orang ini ngapain? Alasannya itu cari makan dan minum. Loh, emangnya yang lain nggak makan dan minum? Apa nggak kelaparan? Apa nggak kehausan? Makanya karena dapat informasi dari masyarakat sudah diamankan di pos Lampana, kami bawa keduanya ke Polresta untuk didalami. Hasil penyelidikan kami, itulah kami temukan ada dugaan tindak pidana penyelundupan manusia yang sudah ditetapkan 3 tersangka. Yang kabur itu dari sejak kapan? Januari? Dari Januari sampai dengan Mei atau Maret. Pokoknya sebelum mereka berangkat terakhir itu dibawa ke PD, itu sebanyak 190 orang kabur. Dan itu tidak ditemukan lagi? Tidak. Hilang betul? Iya, nggak tahu kemana. Ya itu seperti itu. Karena pada saat itu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena belum kami temukan bukti cukup untuk melakukan penegakan hukum. Jadi kami tidak bisa lakukan apa. Berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini, ya itu yang saya ceritakan dari awal, kami temukan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Pak, saat ini Pak sudah ada berapa gelombang yang masuk ke ini Pak? Di wilayah Polresta Banda Aceh ya? Iya. Jadi begini, kalau wilayah Polresta Banda Aceh itu ada 3 gelombang, yang Desember, kemudian yang Januari, dan yang terakhir. Dan ada yang di Lampana itu sebenarnya wilayah hukum Aceh Besar, tapi dibawa juga ke Ladong. Kemudian ada yang dari Abdia, itu juga dikirim ke Ladong. Jadi total yang kami urusin dalam penanganan Rohingya itu sebanyak 469 orang. 160 dan kabur? 190 itu kabur. Oke Pak Oleh, yang terakhir ini ada nggak indikasi dugaan keterlibatan pihak UN ataupun IOM di dalam hal penyelundupan itu? Sampai saat ini kami belum mendapati itu, jadi masih berproses. Artinya kami memang mencoba tidak berhenti sampai di sini. Ya, di sini selain itu ditanya juga ya pihak kepolisian soal apakah ada keterlibatan dari anggota
IOM dan juga UNHCR. Nah, bicara mengenai anggota UNHCR, kita akan melihat nih bagaimana penjelasan dari netizen yang menjelaskan soal adanya salah satu anggota UNHCR yang sempat dipaksa oleh masyarakat di sana untuk menelpon atasannya yang berada di luar negeri ini. Nah, teman-teman udah lihat belum video yang anggota UNHCR yang topi merah kemarin yang sudah saya review ya di video sebelum-sebelumnya? Mungkin kalian kalau sudah nonton tahu lah ya, paham ya. Kita lihat dulu nih penjelasan dari netizen seperti apa mengenai di sini kengerian bazar selama ini ya di penampungan sana. Sesama pengungsi Rohingya ini saling tikam. UNHCR mengatakan bukan tugas kami. Kengerian Cox's Bazar selama ini, sesama pengungsi Rohingya saling tikam, UNHCR, bukan tugas kami, itu kata UNHCR. Berita ini memang pada tanggal 12 Desember 2023, memang agak lama, tapi saya perlu mengangkat hal ini agar kita belajar dari negara lain. Karena pengalaman orang lain itu bisa menjadi sumber belajar bagi kita. Nah, lanjut dari berita ini. Namun, keamanan pengungsi Rohingya bukan merupakan mandat dari UNHCR, kata Direktur Negara tersebut, Johannes van der Klauw. Pada akhirnya, itu adalah tanggung jawab mereka, katanya, mengacu pada pemerintah Bangladesh. Jadi apa yang terjadi sesama pengungsi Rohingya yang di situ, entah dia saling tikam, saling bunuh, saling tembak, itu adalah tanggung jawab dari pemerintah Bangladesh. Jadi keamanan itu diserahkan ke pemerintah Bangladesh. Nah, Syahriar Alam, orang kedua di Kementerian Luar Negeri Bangladesh, ini mencemooh gagasan bahwa negaranya perlu berbuat lebih banyak gitu. Nah, apakah ini akan terjadi di Indonesia? Nah, kemarin sempat viral suara atau VN gitu kan. Mereka saling telepon antar anggota UNHCR. Coba kita perhatikan bersama. Tugas Rona di situ, bukan untuk lindungi mereka. Tugas dia di situ, foto, kirim laporan. Tok itu, udah. Mau dia dibunuh, mau dia diapain, biarin aja. Dia membuat laporan sekarang. Laporan yang buat. Nah, ini nih statement yang sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi, anggota UNHCR ini bekerja ya bekerja gitu. Tinggal foto, dokumen, laporan. Udah, selesai. Sedangkan untuk mereka entah mau dipukul atau dibunuh, itu bukan urusan mereka kayak gitu. Nah, ini sangat-sangat berbahaya bagi imigran gelap Rohingya maupun Indonesia sendiri. Nah, karena apa? Mereka yang bertanggung jawab terhadap pengungsi saja, ini bukan terhadap pengungsi di Indonesia saja, akan tetapi di seluruh dunia, mereka berani bilang seperti itu. Nah, ibaratnya seperti ini. Ada orang datang ke rumah kita, dia itu membawa sampah bertumpuk-tumpuk. Sampah bertumpuk-tumpuk ke rumah, terus dibuang di dalam rumah atau di halaman, kayak gitu. Oke lah, kalau 1, 2 kali, 3 kali, mungkin kita bisa bersabar, mungkin kita bisa mengerti. Akan tetapi kalau berkali-kali, ini sudah kelewatan batas. Jadi gini teman-teman, jangan sampai kita itu tidak tegas sehingga akan diremehkan dan diinjak-injak nantinya. Dan jangan sampai kita itu terlalu baik yang dapat dimanfaatkan dan dibodohi sama orang lain atau negara lain. Ya, itulah komentar dari netizen ya yang menjelaskan apakah ada keterlibatan anggota UNHCR dan IOM atau enggak. Memang polisi belum dapat informasi tersebut ya. Saya juga masih penasaran seperti apa sih hasilnya ketika ada orang yang pakai topi merah kemarin, apakah itu sudah digiring atau belum, sudah diselidiki atau belum ya. Kita akan lihat nanti ke depannya. Yang pasti di sini ada salah satu Rohingya yang tinggal di Indonesia 35 tahun di Indonesia ya. Jadi di sini kalau kita lihat, buset, ini suhu Rohingya puluhan tahun di Indonesia udah beranak pinang di Indonesia. Indonesia terlalu bebas buat orang ilegal, walaupun udah berkarat di Indonesia tetap gak bisa bikin kewarganegaraan Indonesia. Oh, artinya suhunya Rohingya ini sudah ada sejak 1988 di Indonesia. Saat ini beristri orang Medan. BTW udah lahir belum kalian di tahun itu? Ya, apakah ini sebuah postingan belaka? Tetapi kayaknya ini benar-benar dari berita resmi. Kita lihat nih. Ahmad, nama ayahnya Kamal Ahmad. Kedatang dari Myanmar tahun 1988. Dari Thailand, ayahnya biar amankan sampai dilarikan di Malaysia. Setelah 5 tahun, dari umur 10 tahun, dia sudah sampai ke Malaysia. Hidup sendiri saya mau carikan untuk dirinya, mau daftarkan seorang warga negara dimanapun saya nggak bisa didaftar. Karena sendiri saya nggak tahu cara mendaftar kayak mana. Saya hanya mencoba.
Ya, Rohingya ini yang sudah menetap di Indonesia selama 35 tahun. Nah, meskipun tidak diberikan ya untuk membuat KTP sebagai warga negara Indonesia, tetapi mereka bisa lama berada di Indonesia. Seharusnya ini melanggar ya. Orang luar itu aja, tadi kita di Gorontalo melihat ada keluarga negaraan India itu langsung dideportasi. Hanya sebentar aja karena tidak ada izin dan persyaratan dan dokumen-dokumen yang lengkap. Tetapi ini meskipun tidak dibuatkan KTP, oke lah ya, tidak dibuatkan KTP bagus karena bukan orang Indonesia, tapi dia bisa menetap selama 35 tahun. Nah, hal-hal inilah yang membuat masyarakat ini menolak dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD yang mengatakan mereka ini hanya sebagai pengungsi, hanya sebentar saja. Tetapi pada kenyataannya ada yang sudah 35 tahun di Indonesia, apakah ini bisa dikatakan pengungsi? Nah, itu bisa kepada masyarakat sendiri yang menilai ya. Dan berita aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa di sana ini sampai ke berita internasional juga. Namun sayangnya ini sangat dibesar-besarkan, seakan-akan mereka ini yang melakukan demo itu anarkis, padahal sudah diklarifikasi oleh para mahasiswa di sana bahwa mereka tidak melakukan hal itu. Ya, mungkin gabungan dari yang lain yang sebenarnya sih apa yang mereka lakukan itu tidak anarkis banget ya guys. Cuman paling ngelempar barang bekas kayak gitu doang sih, nggak terkena sampai ke orang-orangnya juga. Tetapi kalian lihat deh, cek di artikel-artikel bagaimana pengakuan orang-orang Rohingya yang kemarin di demo itu trauma. Mereka mengatakan bahwa mereka itu mengatakan dikira akan dibunuh katanya gitu ya. Jadi mereka ini dari Bangladesh ke Indonesia itu untuk mencari perdamaian. Di sisi lain mereka bilang kalau misalnya kalian seperti itu lebih baik kita dibunuh di sini saja. Aneh kan? Mereka dari sana menyelamatkan diri agar tidak dibunuh di Bangladesh ataupun di Myanmar, tetapi mereka siap mati justru di Indonesia. Itu saja yang kita sampaikan ya teman-teman. Di kesempatan video kali ini sebenarnya masih banyak informasi yang akan kita sampaikan, tetapi ini durasinya biar tidak kepanjangan, yang mungkin teman-teman terlalu lama bosan juga ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.